Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari sebenarnya dua orang petani kelapa sawit. Yang satu ini berasal dari Duri, Riau. Kemudian yang satu lupa saya. Nah, yang satu menelpon langsung, yang satunya mengirimkan videonya. Ya, jadi videonya nanti ini kita putar di dalam video ini juga yang di atas ini nanti. Jadi intinya begini, bahwa menanam kelapa sawit itu ya banyak masalahnya juga gitu. Salah satunya adalah serangan ulat api, ya, ular srengenge gitu ya. Jadi eh, kalau zaman dulu yang mengalami ini kan yang kebun-kebun besar, PTB, ya kan, kemudian swasta dan sebagainya. Emangnya kalau petani terus tidak terserang, makanya terserang ulat api ini sering diabaikan gitu. Ah, kalau petani nggak terserang, makanya tidak dipikirkan bagaimana cara mengendalikan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, karena tidak siap terhadap serangan ulat api ini, maka sering mengendalikannya ya eh, aur-auran gitu. Jadi kalau melihat perusahaan menggunakan fogging contohnya, mereka melihat asapnya saja, makanya oh kita asapkan dengan dibakar dengan menggunakan ban, begitu. Nah, padahal kan tujuannya lain. Nah, jadi eh, itu yang terjadi. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian petani, ya itu yang terpenting dalam mengendalikan ulat api ini adalah sensus atau monitoring. Bapak Ibu sebagai petani itu harus selalu mengontrol kebunnya. Ya, termasuk yang petani apa ya, investor petani berdasi yang di kebun diserahkan oleh yang penanggung jawabnya harus sering dilihat. Ya, tanaman harus kita sayang ya. Harganya sekarang lumayan bagus, itu harus sering dilihat. Karena tidak mungkin serangan itu tiba-tiba luas. Ya. Apalagi kalau levelnya petani kan jelas kebunnya kan harusnya tidak lebih dari 25 hektar. Ya, tapi kalau dengan keluarganya bisa 100 hektar ya itu kan ya itu masih bisa dikontrol. Artinya apa? Ya tiap hari dikelilingi dan mumpung mumpung serangan masih kecil dan bisa dikendalikan kalau kecil. Enggak. Pak itu nanti hilang sendiri ulat api itu bukan hilang sendiri. Karena apa? Sesuai siklusnya. Nah, rata-rata dari ulat api itu kan 3 bulan. Oh nanti 3 bulan balik lagi. Nah, nanti bulan berikutnya setelah 3 bulan juga muncul lagi gitu. Ini bukan hilang, itu justru ada terus. Nah itu harus dikendalikan. Ya, ini dasarnya makanya harus sering dikontrol mumpung masih kecil, istilahnya monitoring, istilahnya sensus, ya kan gitu. Yang penting sering dikelilingi, wah ini ada berapa jenis ulat apinya apa, setoraniten atau setotosea atau dharma. Ya, setelah terserang seperti gejala ini yang di dalam video ini, ya nanti dimakan seperti lidi, melidi kalau nah, ini kan akan menurunkan produksi. Memang tidak sedetik itu, tetapi waktu nanti ke depan 2 tahun itu produksinya bisa turun. Karena apa itu tempat fotosintesis dapurnya tanaman rusak, dihilangkan oleh ulat api tersebut. Nah itu. Jadi bagaimana caranya? Wah itu gejalanya ya tadi sudah. Dan di bawah ini dilihat di dalam video ini kotorannya itu kalau makan ya seperti hujan kertek 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 ya gitu jatuh apa kotorannya itu ini lihat di video ini. Nah, sekarang yang penting mengendalikannya. Ya, ini karena problem ini ada di petani. Nah, ini yang penting. Sering tidak mempunyai alatnya untuk mengendalikan. Ya, untuk mengendalikan sering tidak mempunyai. Harusnya itu harus disisihkan untuk membeli. Ya, kalau tanamannya belum begitu tinggi menggunakan mist blower. Nah, itu yang merek Maruyama bisa sampai 11 meter, 9 meter. Nanti kalau yang sudah tinggi
menggunakan fogger. Ya, nanti bisa kita fogging di asap tadi ya, jika di asap tadi. Nah, itu malam hari jika tidak ada angin. Nah, itu. Kemudian baru pertanyaan itu adalah mana yang efektif, menggunakan sipermetrin, menggunakan insektisidanya apa yang cocok, mana dosisnya, kan begitu. Nah, kemudian teknologi terbarunya apa, bisa menggunakan virus, contohnya begitu. Nah, jadi pertanyaan ini yang saya jawab adalah, Pak, tapi saya nggak punya alatnya, itu tadilah yang harus disiapkan. Pak, saya menggunakan dosmir, Pak, menggunakan alat itu ya ada ya, tapi yang penting bisa sampai. Ya. Jadi alat-alatnya tadi ya, bisa mist blower siapkan, mist blower, kemudian foggernya itu. Ya kalau nanti teknisnya, kalau apa udah tinggi, kalau nggak punya alat ya harus alat yang lain adalah trunk injection, injeksi batang atau diinfus, nah, atau diinfus. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi gejala seperti ini ya tadi siapkan alat, kalau nggak pinjam ya di perusahaan itu, atau minimal disisihkan, harganya tidak terlalu mahal. Disemprot dengan menggunakan misalnya merek yang terkenal Decis misalnya, yang kontak ya. Nah itu terus bisa pada jatuh. Jika tidak punya ya terpaksa harus repot sedikit, diinfus, dibuka akarnya, jadi akarnya pakai plastik es itu dengan menggunakan yang sistemik insecticide. Ya gitu. Apa contohnya Asevat misalnya di trunk injection 8 sampai 12 gram per pohon. Nanti di apa ya, encerkannya dalam 20 mili air injeksi batang ataupun infus itu kan. Jadi intinya punya alat itu lebih bagus untuk persiapan. Kenapa? Ulat api ini tidak mengenal batas administrasi. Kalau tetangganya sana terserang, ya itu kalau sana habis ya lari ke tempat kita. Makanya kita harus waspada, harus siap-siap, harus monitoring, harus sensus itu tadi. Setiap hari, ya bukan setiap hari, 3 hari sekali harus dilihat-lihat kebunnya. Jangan terima duitnya saja, kan gitu. Jadi itu pemirsa, mudah-mudahan bisa menjawab masalah ulat api khususnya di petani kelapa sawit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.